Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar kembali terkait dengan pasar. Yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan diskriminasi harga. Oke. Nah, diskriminasi harga pada intinya adalah mengenakan harga yang berbeda terhadap konsumen untuk produk yang sama. Nah, ini kita harus menjadi catatan, yaitu produk yang sama. Ya. Ada 3 jenis diskriminasi harga yang akan kita bahas. Pertama yang kita kenal dengan first degree price discrimination, dan second degree price discrimination, dan ketiga adalah third degree price discrimination. Tentu nanti kita akan bahas secara detail untuk masing-masing jenis harga tersebut ya. Nah, diskriminasi harga sebenarnya adalah bagaimana strategi itu dilakukan oleh perusahaan atau monopoli ya, dalam rangka untuk meningkatkan total penerimaan ya. Diskriminasi harga biasanya diterapkan oleh perusahaan itu ketika mereka melihat terdapat perbedaan karakteristik permintaan yang dihadapi oleh konsumen. Jadi di situ nanti sebenarnya kata kuncinya adalah elastisitas masing-masing pasar ataupun konsumen itu berbeda gitu ya. Nanti kita lihat syaratnya, oke. Nah, perbedaan harga dapat ditetapkan berdasarkan pada perbedaan. Nah, kita lihat ada satu sini segmen konsumen, termasuk segmentasi pasar bisa berdasarkan kuantitas pembelian ataupun perbedaan waktu. Perbedaan waktu itu umumnya seperti ya hari-hari besar keagamaan gitu ya, kemudian hari nasional gitu. Itu tentu pada hari-hari tersebut biasanya atau umumnya produsen akan membedakan harga ya. Oke. Nah, diskriminasi harga dalam rangka untuk memaksimumkan keuntungan tersebut, perusahaan itu sebenarnya strateginya adalah mereka mengeksploitasi ya heterogenitas dari willingness to pay konsumen. Apa yang disebut sebagai willingness to pay konsumen itu adalah harga maksimum ya, harga maksimum yang konsumen bersedia untuk membayarnya. Itu yang kita sebut sebagai willingness to pay. Nah, syarat dari diskriminasi harga ini secara umum ya, yang pertama itu adalah elastisitas. Jadi ini adalah produsen mampu membedakan elastisitas ya, kalau dia di pasar yang berbeda atau di konsumen yang berbeda. Elastisitas itu menjadi salah satu syarat dari berhasilnya pembedaan harga. Kemudian no reseller, artinya monopoli harus mampu ya menjaga untuk menghindari penjualan kembali ya. Kalau adanya reseller akan membuat diskriminasi harga akan gagal. Oke, kemudian yang ketiga itu yang adalah mampu mengontrol jumlah kebutuhan. Kebutuhan ini diperlukan untuk memastikan tidak ada kelebihan produksi di setiap pasar. Nah, dan secara umum tadi sudah kita singgung produknya adalah homogen ya. Nah, kita lihat contoh diskriminasi harga derajat pertama. Bagaimana cara penerapannya ya? Menetapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah harga yang dibedakan itu adalah setiap konsumen ya, yang dibedakan oleh si monopoli ya. Keuntungan maksimum itu diperoleh perusahaan itu pada titik MR sama dengan MC. Di sini kita asumsikan MR ya sama dengan total rata-rata biaya. Nah, pada kondisi MR sama dengan MC, yaitu harganya ditetapkan sebesar P0 ya. Sehingga di situ kalau kita lihat yang warna hijau ini adalah merupakan benefit dari perusahaan ya. Pihak konsumen sebenarnya bersedia membeli pada harga katakan misalnya di atas P0 ya, katakan misalnya pada saat P4 di sini. Oke. Nah, sehingga dengan P4 maka monopoli juga memberikan sejumlah barang sebesar QB. Kalau kita lihat pada saat P4 itu maka keseimbangannya adalah P4 QB ya, P4 QB, di mana kalau kita lihat surplus konsumennya ada sebesar P4 BD gitu ya, sebesar inilah gitu. Oke. Nah, pada saat yang pertama tadi surplus konsumennya adalah semua ruang ini ya, mulai dari P0 AD. Nah, ini. Oke, kalau kita lihat nih segitiga ini yang pertama sekali ya. Jadi yang perlu di sini diketahui adalah seberapa besar WTP yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Ya. Jadi kalau tanpa mengetahui willingness to pay daripada si konsumen, maka diskriminasi harga derajat pertama nggak mungkin. Dan makanya kita sering sebut diskriminasi harga derajat pertama itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena nggak ada yang produsen tahu persis elastisitas daripada si konsumen. Ya.
Pada umumnya monopoli menetapkan harga yang berbeda pada setiap individu. Nah, ini setiap individu atau konsumen sehingga batas harga terendahnya itu berada pada titik P1 seperti ini. Pada titik P1 maka sebenarnya produk yang ditawarkan itu adalah sebesar QG. Nah, dengan demikian ya kalau kita lihat strategi diskriminasi harga derajat 1 ini ya akan menyebabkan keuntungan akan bertambah sebesar segitiga masing-masing daripada garis ini yang warna kuning ya. Jadi kenapa jadi demikian? Karena yang tadinya ininya ada surplus untuk konsumen 1 kandas ya. Pada saat titik P4 itu untuk konsumen yang berbeda, untuk pada saat P5 konsumen yang berbeda, sehingga segitiga warna kuning itu merupakan tambahan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga apa? P0 dan AD tadi yang awalnya merupakan surplus konsumennya jadi hilang. Oke? Itu dia untuk diskriminasi harga derajat pertama. Kita lihat ilustrasi yang lebih sederhana di dalam grafik ini. Asumsikan kita punya demand dan MR seperti ini ya. Ini marginal cost-nya. Nah, ini titik maksimumnya tadi pada titik QM ya. Nah, itu pada titik QM itu adalah produk yang akan ditawarkan kepada konsumen ya sebesar QM pada harga tingkat PM. Oke, nah itu kita lihat. Nah, dengan asumsi ATC-nya seperti itu, maka kita lihat di sini adalah batas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga segi empatnya itu adalah merupakan keuntungan bagi perusahaan. Oke. Nah, sekali lagi di sisi lain konsumen juga bisa dikenakan harga pada P2 kalau artinya monopoli mengetahui berapa willingness to pay daripada si konsumen. Andai kan berani di P2 maka monopoli akan menawarkan sebesar Q2 kalau di sini kita buat Q2 misalnya. Nah, begitu juga untuk P3. Oke. Nah, menawarkan harga di bawah ATC yaitu pada saat titik MC berpotongan dengan demand. Nah, kalau kita lihat pada titik ini ya, pada garis PP. Nah, kalau kita ingat ini adalah merupakan pasar dari monopoli pasar persaingan sempurna atau PPS pada titik ini ya. Pada titik ini. Kenapa? Karena di situ P sama dengan MC. Nah, yang paling menarik lagi monopoli dia menawarkan harga minimum yaitu persis di bawah ATC. Nah, seperti ini. Nah, itu di bawah ATC minimum ya, artinya perusahaan mengeksploitasi variasi harga kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Nah, kalau kita lihat P-nya di situ ya, dia menawarkan sejumlah Q. Nah, pada kondisi ini kalau kita lihat karena P sama dengan MC itu akan kurva margin revenue akan sejajar lagi dengan demand kalau kita lihat seperti ini. Nah, dia bersatu. Nah, sehingga segitiga tadi akan diambil oleh produsen sebagai tambahan keuntungan. Nah, ketika dia menetapkan MR sama dengan MC sama dengan P. Nah, ini dia kalau kita lihat warna kuning ataupun warna oranye itu menjadi economic profit bagi perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada ya consumer surplus dalam kasus harga derajat 1. Oke, kemudian lebih efisien dalam konteks alokasi efisien. Karena kalau kita kenal pasar persaingan sempurna itu kan technical efisiensi dan alokasi efisien kan, alokatif efisiensi. Nah, di sini dia malah lebih efisien ya, more alokatif efisien dan more economic profit. Artinya keuntungannya juga menjadi lebih besar. Oke. Nah, tapi di sini dalam kasusnya jarang kita temukan. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu bisa kita temukan seperti misalnya katakan itu dealer lah, dealer dia punya sales kan, dia kadang kan ketika menawarkan produknya kepada orang yang biasanya dia udah kenal ya, dia udah tahu gitu. Nah, dia bisa negosiasi lah harganya beda gitu kan. The sales di orang lain juga bisa berbeda gitu. Ini jadi sekali lagi inilah perbedaannya, dia sifatnya individu ya. Individu, segmennya individu sehingga agak rumit diterapkan dalam dunia nyata. Oke. Contoh diskriminasi harga derajat pertama ya. Kita asumsikan, nah sekali lagi istilah dari derajat pertama tadi sering juga kita sebut sebagai perfect price discrimination ya. Ini disebut perfect tadi itu ini ya. Karena dia pada titik ini, oke, kalau kita gambarkan itu bersatu antara MR, MC dan P ya. Jadi perfect diskriminasi harga ya. Nah, ini contohnya kalau kita lihat
Asumsikan bahwa monopoli mampu melakukan diskriminasi harga derajat pertama atau price discrimination dengan fungsi permintaan seperti ini dan fungsi biayanya seperti ini. Nah, carilah, tentukanlah surplus produsen, konsumen, dan bobot kesejahteraan. Nah, kita bisa cari. Berarti ketika kita menggambar kurva seperti ini, maka kita tetapkan ketika P sama dengan 0 dan kita tetapkan Q sama dengan 0 gitu ya. Q sama dengan 0, P sama dengan 0. P sama dengan 0 berapa Q-nya gitu kan? Berarti Q-nya 50. Ketika Q-nya 0, berapa P-nya? P-nya 50. Nah, kita gambar seperti ini. Oke, kita tarik garis itu sejajar gitu ya. Itu demand-nya. Oke. Nah, kemudian kita cari marginal cost. Marginal cost itu adalah bagian dari supply dari perusahaan. Berarti kalau kita hitung marginal cost-nya di sini berarti menjadi 10 dikurang Q ya. Ini adalah MC-nya. Nah, kita hitung seperti ini. Nah, itu dia. Jadi kita gambarkan konstantanya 10. 10-nya itu dapatnya tadi dari ini ya. Oke. Nah, kita tarik garisnya. Nah, berarti kita hitung trapesium segitiga ini berapa? Oke, kita hitung ini. Arsiran ini kita hitung. Nah, inilah merupakan surplus dari produsen ya. Tidak ada surplus konsumen di sini seperti yang kita uraikan sebelumnya. Nah, kita lihat. Nah, di situ kita samakan P sama dengan MC ya. P sama dengan MC. Oke, P sama dengan MC berarti P-nya kita udah ketemu tadi ini. Oke, kita substitusikan MC-nya adalah ini. Kemudian MC-nya 10 kurang Q sama dengan ini ya. Kemudian kita sederhanakan dapatnya Q sama dengan 20. Jadi kita tetapkan 20 Q, maka kita tarik garis. Oke, nah kemudian kita hitung surplus produsennya. Surplus produsennya kita gunakan aja ya, setengah alas kali tinggi gitu ya. Oke, kita lihat sama dengannya. Nah, seperti itu. Setengah alasnya 20 tadi. 20 ini kan sebenarnya ini ya, jarak ini 20 ke sini 0. 20 kurang 0, kemudian 50 kurang 10. Nah, ini jarak ini. Oke, 50 kurang 10 dapatnya adalah surplus produsen 400. Jadi surplus konsumen dan DWL-nya tidak ada ya. Oke, karena dia merupakan price discrimination. Nah, kita lihat diskriminasi harga derajat kedua. Oke, second degree price discrimination. Ya, monopoli ataupun produsen itu membedakannya berdasarkan kepada quantity atau volume dari penjualan. Kalau tadi yang pertama berdasarkan konsumennya, ya. Kalau ini berdasarkan quantity, ya, quantity atau volume penjualan. Nah, sering kita dengar, kamu beli satu dapat satu gitu ya. Nah, itu juga salah satu strategi dari diskriminasi harga. Atau sering juga kita dengar, kalau kamu beli lebih banyak maka kamu dapatkan harga lebih murah gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk strategi harga derajat kedua ya. Konsumen akan membayar dengan harga lebih tinggi yang membeli dengan jumlah sedikit. Nah, sementara yang lain membayar lebih rendah dengan membeli jumlah banyak. Jadi kata kuncinya di sini adalah volume penjualan ya. Model ini dikenal sebagai non-linear pricing dan bentuknya dapat berupa quantity discount maupun bonus tetap ataupun bonus menjadi variabel. Nah, kita lihat contoh dalam bentuk grafik seperti ini. Ini kita asumsikan MC sama dengan average cost-nya ya, atau total biaya rata-rata. Nah, kalau kita lihat harga pada saat P0 ini, produsen itu, konsumen itu memiliki surplus ini, sebesar ini ya. Oke, surplus konsumen. Nah, kemudian ketika kita ditawarkan lebih banyak, ini katakan misalnya 2 ya. Ini 4, maka ini ditawarkan lebih murah ya, lebih murah jumlahnya P3 ya. Nah, seperti ini, maka kita dapat keuntungan perusahaan tambahannya itu revenue-nya adalah sebesar arsiran ini. Berikutnya bisa jadi ini katakan misalnya 8 gitu ya. Dia menawarkan harga di pada tingkat P2. Nah, pada tingkat P2 tambahan perusahaan adalah sebesar ini, tambahan income-nya ya. Maksudnya tambahan income perusahaan itu sebesar arsiran ini, atau kita gambar seperti ini ya. Nah, jadi setiap jumlah yang diberikan oleh produsen ya, pada tingkat harga yang berbeda-beda ya. Nah, harga yang terendah itu pada saat P1 dengan menawarkan jumlah barang Q1. Nah, R1, R2 itu merupakan keuntungan bagi perusahaan, sedangkan yang segitiga kuning itu merupakan surplus konsumen. Nah, lebih satu ilustrasi kurva lagi kalau kita lihat bisa kita gambarkan seperti ini. Asumsikan dia MR dan demand seperti itu. Nah, ini M marginal cost-nya. Maka titik maksimumnya pada harga itu ya. Nah, kalau kita lihat
QM, ya, QM itu adalah jumlah yang optimum dengan pada tingkat harga sebesar PM, itu yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke, pada kondisi kalau kita lihat, kita gambar kurva ATC-nya seperti yang terlihat dalam kurva, ya, maka kita peroleh keuntungan sebesar arsiran daripada warna ini, ya. Nah, ini kita lihat arsiran daripada keuntungan ini adalah profit pada saat perusahaan menetapkan harga MR sama dengan MC, ya. Oke. Nah, berikutnya, perusahaan bisa menetapkan harga lebih tinggi jika jumlahnya lebih sedikit seperti ini. Nah, itu pada saat P upper, harga tertinggi juga diberikan. Nah, ingat di situ perusahaan menawarkan sebesar jumlah Q1. Oke. Maka pada kasus ini kita lihat tambahan keuntungan perusahaan adalah segi 4 warna hijau. Oke. Harga terendah yang diberikan perusahaan bisa juga sebenarnya pada saat PL. Nah, kita lihat harga di sini, PL ini, dia menawarkan sebesar Q2. Nah, perhatikan di situ, perusahaan tidak menawarkan harga di bawah total rata-ratanya. Dia hanya menawarkan masih di atas biaya rata-rata, tapi di bawah harga optimum, yaitu PM. Nah, pada titik ini, oke. Ini harganya, sini jumlah yang ditawarkan. Maka kita dapat tambahan keuntungan sebesar ini. Nah, jadi warna biru dan hijau itu adalah merupakan economic profit bagi perusahaan. Sedangkan selainnya segitiganya itu yang berwarna kuning itu merupakan surplus konsumen. Oke. Nah, kita lihat derajat ketiga. Derajat ketiga juga paling umum juga kita lihat, ya, sebenarnya. Ya, paling sering kita temui di lapangan. Kenapa di situ? Karena monopoli hanya mengelompokkan konsumen ataupun pasar menjadi beberapa kelompok. Jadi pengelompokannya perhatikan bisa konsumen, bisa pasar, ya. Oke. Nah, pengelompokan itu kalau kita lihat bisa berdasarkan segmentasi pasarnya, bisa berdasarkan geografi, bisa berdasarkan tingkat pendapatan, penggunaan produk, umur maupun jenis kelamin, ya. Ini adalah strategi penetapan harga berbeda, ya, yang merupakan third degree price discrimination. Nah, sebenarnya ini juga syaratnya sama seperti yang tadi, ya. Elastis harganya harus tahu, gitu, ya. Nah, di sini pun kalau kita lihat perusahaan akan mengenakan harga lebih tinggi di mana kurva permintaannya lebih tajam, nah, atau lebih inelastis, curam dibanding dengan harga yang lebih landai atau elastis, ya. Nah, jadi kita lihat contohnya, kasusnya misalnya kita gambarkan dalam kurva seperti ini, ya, biar kita paham. Nah, ini asumsinya monopoli melakukan diskriminasi harga di dua pasar yang berbeda. Nah, kalau kita lihat marginal revenue 1 dan marginal revenue 2 digambarkan seperti itu. Kemudian kita gambarkan lagi marginal revenue 2 dan demand 2. Ini udah dua kurva, ya. Ini harus dilihat secara bertahap. Karena kalau digabung nanti semua langsung, malah kita pusing lihatnya, ya. Oke, pertama kita cari, andaikan kita garis kurva sembarang yang marginal cost seperti ini, ya. Kondisi optimalnya misalnya kita ambil di titik MR2 di sini, ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini kan selalu kita harus ingat MR sama dengan MC, kan. Nah, harga yang ditetapkan itu sebesar P2, berarti dia pasar P2 dengan jumlah yang ditawarkan sebesar Q2. Nah, bagaimana di pasar 1? Nah, pasar 1 maka harus kita tarik sejajar antara MC-nya yang sama dengan MR, ya. Nah, ini yang warna hitam bulat deh. Nah, ini. Nah, itu kita tarik, baru kita tarik lagi, tarik garis lurus ke atas dan ke bawah. Dan kita gambarkan jumlah yang ditawarkan adalah sebesar Q1. Dan harga yang dibesarkan adalah P1. Kurva permintaannya adalah curam, maka harganya lebih tinggi. Kita lihat D1 lebih curam dibanding D2, maka harganya lebih tinggi. Oke. Kita lihat D1 harganya pada P1, sedangkan D2 harganya D2. Andaikan kita tarik garis sembarang rata-rata biaya misalnya seperti ini, maka kita peroleh keuntungan perusahaan itu adalah sebesar ini, ya, sebesar warna arsiran dari titik yang hijau itu. Nah, ini merupakan keuntungan dari perusahaan, ya, warna biru. Arsiran warna biru mulai dari titik ATC, ya, itu keuntungan perusahaan.
keuntungan perusahaan itu adalah sebesar arsiran warna biru. Keuntungan pada pasar 2 kita lihat adalah keuntungan pada pasar 2 adalah yang berwarna biru. Nah, arsiran warna biru, sedangkan keuntungan pada pasar 1 adalah yang berwarna hijau. Jadi itu merupakan economic profit dari pasar 1 dan pasar 2. Oke. Nah, surplus konsumennya adalah muncul seperti ini. Ini surplus konsumen di pasar 1 yang warna kuning pertama, sedangkan yang warna ungu adalah surplus konsumen pada pasar 2. Nah, jadi dia agak timpa gitu ya, yang warna ungu itu. Oke. Nah, keuntungan maksimum itu diperoleh pada saat MR1 sama dengan MR2 sama dengan marginal cost. Nah, konsumen membayar dengan harga lebih tinggi untuk kurva permintaan yang lebih curam. Nah, ini lebih inelastis. Yang lain membayar lebih murah, yaitu di mana kurva permintaannya lebih landai, ya. Oke. Contoh kalau kita lihat pada kasus diskriminasi derajat 3 adalah misalnya harga tiket. Ya mungkin dibedakan ya, harga anak-anak berarti pasarnya dibuat dua nih, pasar dewasa dan anak-anak gitu ya. Untuk anak-anak sekian dan untuk dewasa sekian. Nah, berarti dia bedakan dua jenis pasar ya. Berdasarkan demografi ini ya. Kemudian seminar ya, seminar juga sering kan ada ya, untuk peserta sekian rupiah, untuk pemakalah sekian rupiah gitu kan, dibedakan juga gitu. Termasuk harga PLN, misalnya harga listrik. Harga listrik PLN itu dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan. Contoh misalnya kalau kita lihat, kalau dia PA-nya sekian, 450 harganya sekian. Kalau dia 1.300 harganya sekian, gitu kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh diskriminasi harga derajat ketiga. Ya, ini asumsikan misalnya bahwa monopoli mampu melakukan diskriminasi harga dengan fungsi permintaan pasar masing-masing adalah sebagai berikut. Ini pasar 1, ini pasar 2 ya. Pasar satunya Q1 sama dengan 55 kurang P1 dan Q2-nya adalah 70 dikurang 2P. Jika fungsi total biaya monopolinya adalah sebesar ini fungsi total cost-nya ya. Total cost-nya, maka tentukanlah berapa jumlahnya ini Q1, P dan keuntungan termasuk elastisitas. Dan elastisitas harga permintaan di pasar 1 dan pasar 2, dan buktikan nanti bahwasanya memang jika elastisitasnya lebih rendah ya, maka harganya lebih tinggi. Oke. Ini kita lihat contoh kasusnya tadi, third degree price discrimination. Nah, ini kita ulang fungsi permintaan dan biayanya tadi seperti ini ya. Ini untuk pasar 1, ini untuk pasar 2, dan ini total biaya dari monopoli. Nah, untuk pasar 1 tinggal kita hitung aja P-nya berapa. Ini revenue sebenarnya, revenue dari 1. Karena tadi kan kita lihat harusnya apa? MR1 sama dengan MR2 sama dengan marginal cost. Ya, ini MR1 dulu kita cari. Nah, ini kita substitusikan angka yang ini. Oke. Kita peroleh MR-nya seperti ini. Oke, MR-nya kita turunkan aja nih. Berarti dapatnya 55 dikurang 2Q1. Baru kita samakan MR1 sama dengan MC seperti ini ya. Kita dapatnya MC-nya berapa? Nah, ini kita cari dulu. MC di sini adalah kita dapatnya 5 ya. Ini marginal cost-nya sama dengan 5 kita masukkan ke sini. Oke. Kita dapatnya Q1 sama dengan 25. Nah, kita lihat lagi berapa P-nya. Berarti P ini tadi kita substitusikan tinggal ke sini. Berarti 55 kurang 25 dapatnya sama dengan 30 ya. Inilah harga dari tingkat harga di pasar 1 ya. Oke. Nah, bagaimana di pasar 2? Nah, pasar 2 kita lihat seperti itu. Sama aja ya. Ini kita tuliskan dulu, baru kita sederhanakan balik persamaannya untuk menemukan P2 seperti ini. Kemudian kita substitusikan persamaan ini ke fungsi revenue-nya. Kita dapatkan ini fungsi penerimaannya tadi ya. Kita peroleh 35 dikurang Q2 dikurang setengah Q2 kuadrat. Kita turunkan untuk mendapatkan marginal revenue pada pasar 2. Kita perolehnya seperti ini. Kemudian kita samakan lagi, yaitu marginal revenue 2 sama dengan marginal cost. Ya, sama aja kasusnya seperti ini tadi ya. Nah, kita lihat 35 dikurang Q2 sama dengan 5. 5 itu tadi kita peroleh dari ini ya. Oke, marginal cost-nya. Berarti Q2-nya 30. Maka harga pada saat di pasar 2 adalah sebesar 20. Nah, kita lihat di situ. Nah, berikutnya kita cari keuntungan. Nah, ini keuntungan
Ini adalah revenue 1, tinggal kita substitusikan aja angkanya. Hanya perlu dicatat. Ini fungsi C kan, fungsi C tadi yang ini kan. Oke, kita tulis di sini. Nah, oke. Lihat key-nya itu masih bukan key 1, key 2, tapi key besar. Berarti kita uraikan key besar ini menjadi key 1 dan key 2 ya. Baru kita jumlahkan di sini dapatnya ini. Jadi keuntungan perusahaan itu sebesar 1055. Nah, elastisitasnya, nah kita lihat seperti ini. Intinya mah elastisitas sama aja ya formulanya, hanya berbedanya di pasarnya masing-masing ya. Ini terhadap pasar 1, ini pasar 2 ya. Ini pasar 2, ini pasar 1. Nah, kita dapat di pasar 1 itu, ini kita turunkan DQ1 DP1. Nah, ini kita lihat DQ1 DP1 yang ini ya. Nih. Oke, kita turunkan berarti dapatnya minus 1 ya. Oke, yang ini. Oke. Minus 1 kali 30 P1 ini. Kemudian Q1-nya mana? Q1-nya 25 ini. Dapatnya elastisitasnya adalah sebesar ini. Oke, untuk pasar 1, untuk pasar 2-nya sebesar ini. Oke, nanti bisa hitung sendiri. Ini DQ2 P2. Nah, DQ2-nya ini ya, kita turunkan. DQ2 terhadap P2 ya. DQ2 terhadap harga P2 itu dapatnya minus 2 ya. Oke. Jadi nilainya dapat minus 1,33. Nah, perhatikan mana lebih rendah elastisitasnya ya. Tentu angka E1 ya, 1,2. Meskipun ini elastis, tapi lebih landai yang pasar 2. Maka harga di pasar 1 lebih tinggi. Ya, kita lihat di pasar P1 harganya adalah 30 dan pasar 2 harganya 20. Jadi ini terbukti bisa dilihat dari elastisitasnya ya. First degree itu dia membedakan harganya itu ya berdasarkan konsumen atau individu. Nah, itu sasarannya adalah individu atau konsumen dengan membedakan harga di setiap konsumennya. Sedangkan di second degree itu adalah dia membedakan harga berdasarkan volume penjualan. Nah, ini jadi ini kata-kata kunci yang harus diingat supaya nanti nggak bingung ya, ini kok sama aja kok grafisnya kelihatan gitu ya. Jadi kalau strategi second degree itu adalah dia membedakan harga berdasarkan volume ya penjualan. Oke. Sedangkan yang di third degree itu berdasarkan pasarnya dibedakan atau segmentasinya dibedakan. Bisa berdasarkan karakteristik geografis maupun pendapatan. Ataupun berdasarkan demografi tadi ya, selain demografi ya. Ini demografi ya. Demografi paling umum ya, misalnya perempuan, laki-laki, perempuan gitu ya. Itu demografi. Kemudian kasusnya tetap di mana MC sama dengan MR1 sama dengan MR2. Kenapa MC-nya cuma 1? Karena di sini satu pabrik. Nah, tapi dia jual di dua pasar yang berbeda atau dua konsumen yang berbeda. Nah, makanya dia MR1 harus sama dengan MR2 sama dengan MC. Kasus lainnya bisa jadi kita temukan. Apa itu? Misalnya pabrik monopolinya 2, ya, satu Cikarang, satu Bogor, tapi dia jual di satu pasar yang sama, MR. Berarti di situ sebaliknya ya. Jadi kita buat MC1 sama dengan MC2 sama dengan marginal revenue. Bagaimana kalau misalnya pasarnya 2 dan pabriknya juga 2? Ya berarti kan 2-2 ya berarti ya. Ya berarti nggak rumit lah ya. Berarti ya sama MC sama dengan MR. Oke. Nah, ini diskriminasi harga di internasional itu kalau kita lihat contohnya itu yang pertama adalah dumping ya. Dumping itu diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu produk di luar negeri dengan harga yang lebih rendah ya, dibanding dengan harga di dalam negeri ya. Di luar negeri itu lebih murah dibanding dengan dalam negeri. Jenis-jenis dumping itu ada 3 pada umum: persistensi dumping, predatory dumping maupun sporadik dumping. Jadi persistensi dumping itu adalah kecenderungan pemonopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh laba maksimum dengan menetapkan harga lebih tinggi dibanding di dalam negeri daripada luar negeri. Sedangkan kalau predatory itu namanya predatory kan hanya menghancurkan saja gitu ya. Tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga lebih murah tetapi secara temporer saja ya, insidensial gitu ya, untuk mengalahkan perusahaan lain dan pesaing bisnisnya. Setelah itu biasanya setelah dia kuasai pasar, maka harga akan dia kembalikan seperti semula untuk mencapai laba maksimum. Sporadik dumping adalah tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis. Sporadis itu apa ya? Tidak sistematis lah gitu ya. Udah jual murah gitu. Dibanding dengan harga di dalam negeri karena adanya surplus produksi dalam negeri. Jadi
sporadik ini lebih kepada karena dia memiliki kelebihan produksi, maka dia jual itu harga ke luar negeri lebih murah. Sporadik dumping dilakukan karena adanya surplus produksi di dalam negeri. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bergabung membentuk kesepakatan. Nah, ini harus perlu lihat ya. Mereka itu adalah kelompok produsen independen yang bergabung membentuk kesepakatan. Namanya sepakat. Nah, di situ kan dulu terkenal KKN gitu ya. Dan perikatan dalam rangka menetapkan harga untuk membatasi supply dan mengurangi kompetisi. Nah, ini sebenarnya kalau kita nanti belajar berikutnya adalah tentang oligopoli, itu namanya ada collusion, Cournot ya. Nah, itu pun ada, itu nanti kita bahas habis materi ini ya. Intinya adalah kartel itu sebuah kelompok perusahaan yang mereka bersatu seirama sependapat untuk membentuk kesepakatan, dan mereka berserikat dalam rangka untuk menetapkan satu harga dan membatasi suplai mereka. Tujuannya apa? Ya, agar mereka bisa menentukan harga. Namanya kita sudah bersatu dan bersepakat dan bertindak selaras, maka kita akan bisa membentuk satu harga tunggal gitu ya. Tujuan kartel ini apa? Ya, itu pasti mengurangi persaingan ya, serta menciptakan keseragaman harga. Nah, ini tadi yang saya bilang tunggal ya. Jumlah produksi dan pembagian wilayah pemasaran untuk masing-masing perusahaan. Jenis-jenis kartel ini kalau kita lihat ada berdasarkan pembagian laba, artinya mereka setelah selesai ya, mereka akan berbagi labanya. Ada kartel harga, ada juga kartel berdasarkan wilayah. Jadi mereka udah kamu di wilayah sini saja, saya di sini gitu, kira-kira gitu. Nah, kemudian kartel harga itu mereka sepakat dalam menentukan harga ya. Nah, kebaikan kartel ini apa? Ya, tentu perusahaan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, tapi risiko penjualan yang lebih kecil lah ya. Artinya risiko gagal. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kesepakatan tadi ya. Jenis kartel tadi mungkin bisa lebih dari ini ya, tapi yang paling umum itu yang dilakukan oleh perusahaan adalah ini ya, pembagian laba, kartel harga maupun kartel wilayah. Nah, keburukan kartel apa? Ya udah pasti dia menurunkan surplus konsumen. Dalam arti ini adalah menurunkan kesejahteraan dari konsumen. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.